Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini jam 1, Mas Bay akan melakukan pulang perjalanan touring dari Yogyakarta menuju Blitar. Saat berangkat dari Blitar kemarin, Mas Boy lewat jalur Jales Pacitan. Kali ini Mas Bay akan melakukan eksplorasi perjalanan ke Blitar lewat Sukoharjo dan Tawangmangu. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga perjalanan ini lancar dan tidak menemui halangan apapun di jalan. Start perjalanan dimulai dari titik 0 Malioboro. Video perjalanan dari Jogja ke Sukoharjo saya skip untuk mempersingkat durasi. Ini adalah saat Mas Bay berhenti sejenak di Masjid Al-Aqsa di Klaten. Alhamdulillah, posisi Mas Bay sekarang sudah berada di Sukoharjo. Setelah melewati Sukoharjo, Mas Bay akhirnya sampai di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Ini adalah pertigaan Matesih, tepat di depan SMP 1 Matesih. Lurus adalah arah menuju Karanganyar, dan kita ambil jalan belok kanan untuk menuju Tawangmangu dan Telaga Sarangan. Perjalanan menuju Tawangmangu semakin terasa sejuk saat memasuki wilayah Matesih. Jalanan terlihat mulus dengan marka putih di tengah, membentang lurus di antara hamparan sawah hijau yang menenangkan di sisi kiri. Tiang-tiang listrik berjajar rapi mengikuti arah jalan, sementara beberapa rumah dan warung kecil berdiri di sisi kanan, memberi nuansa pedesaan yang hangat dan tenang. Langit tampak mendung tipis, menambah kesan sejuk khas dataran tinggi. Di kejauhan, siluet megah Gunung Lawu mulai terlihat berdiri gagah, menjadi penanda bahwa perjalanan sudah semakin dekat ke kawasan pegunungan. Gunung itu tampak biru keabu-abuan, menyatu dengan awan, menciptakan pemandangan yang menenangkan sekaligus membangkitkan semangat untuk terus melaju. Suasana jalan relatif lengang, hanya beberapa kendaraan melintas. Angin yang berhembus terasa lebih dingin dibandingkan wilayah sebelumnya, menandakan ketinggian yang perlahan bertambah. Momen ini menjadi salah satu titik indah dalam perjalanan saat Gunung Lawu mulai menyambut dari kejauhan, seolah memberi isyarat bahwa petualangan menuju Tawangmangu akan segera memasuki jalur yang lebih menanjak dan penuh panorama alam yang memukau. Perjalanan menuju Tawangmangu terasa semakin mendekat dengan nuansa pegunungan yang mulai dominan. Jalan aspal hitam tampak mulus dan lengang, membentang lurus di tengah hamparan sawah hijau yang segar. Di sisi kiri, terlihat batang pohon tua yang menjulang dengan cabang-cabang terpotong, kontras dengan pepohonan rindang di sekitarnya. Sekarang mari kita nikmati perjalanan yang indah ini, sebagai upaya kita untuk mendekatkan diri kepada alam dan kepada yang menciptakannya. Suasana di pasar Tawangmangu begitu hidup dan ramai. Kendaraan roda 2 dan roda 4 saling bergantian melintas, sementara para pengendara motor tampak perlahan menyusuri jalan utama yang padat aktivitas. Di atas jalan, jembatan penyeberangan dengan tulisan kawasan wisata Tawangmangu menyambut para pengunjung yang datang ke kawasan ini, seolah menjadi gerbang menuju udara sejuk lereng Gunung Lawu. Deretan toko dan kios berdiri di kanan kiri jalan, menawarkan berbagai dagangan khas pegunungan. Spanduk dan papan iklan berwarna-warni menambah kesan meriah, sementara pedagang kaki lima tampak sibuk melayani pembeli. Aroma jajanan hangat khas dataran tinggi seperti sate kelinci, jagung bakar, dan aneka gorengan seolah menyatu dengan udara dingin yang khas di Tawangmangu.
Mas Mai menghentikan motornya sejenak di tepi jalan kawasan Tawangmangu. Setelah menempuh perjalanan yang cukup panjang dan berkelok, ia memilih berhenti untuk menikmati suasana sejuk khas lereng Gunung Lawu yang menjulang gagah di belakangnya. Motor sport yang terparkir rapi di atas paving menjadi saksi perjalanan yang penuh tanjakan dan tikungan. Tas-tas yang terikat di belakang jok menandakan perjalanan touring yang tidak sebentar. Di seberang jalan terlihat aktivitas warga dan wisatawan yang lalu lalang. Papan-papan kuliner khas seperti sate kelinci dan warung makan berjajar menambah suasana khas kota wisata pegunungan. Momen ini bukan sekadar berhenti, tapi menikmati hasil perjalanan meresapi udara sejuk, memandangi megahnya Gunung Lawu, dan merasakan tenangnya Tawangmangu sebelum kembali melanjutkan petualangan berikutnya. Sekarang mari kita lanjutkan lagi perjalanannya. Mas Bai kembali menghentikan langkahnya, kali ini untuk benar-benar menikmati panorama indah desa Gondosuli di kawasan Tawangmangu. Dari tepi jalan, hamparan sawah dan ladang sayur terlihat berundak mengikuti kontur lereng, membentuk mozaik hijau yang memanjakan mata. Di kejauhan, megahnya Gunung Lawu berdiri kokoh dengan balutan hutan lebat. Kabut tipis dan langit mendung menambah kesan sejuk khas pegunungan. Rumah-rumah warga tampak kecil di antara bentangan kebun, menunjukkan kehidupan desa yang tenang dan harmonis dengan alam. Dengan helm masih terpasang, Mas Boy memandang lepas ke arah perbukitan. Angin gunung berhembus pelan, membawa aroma tanah dan dedaunan segar. Bagi seorang rider, momen seperti ini adalah hadiah perjalanan bukan hanya soal sampai tujuan, tapi tentang berhenti sejenak, mengagumi ciptaan Tuhan, dan meresapi keindahan alam Gondosuli yang begitu menenangkan. Terletak di kawasan sejuk lereng Gunung Lawu, Desa Gondosuli adalah permata alam yang menenangkan jiwa. Hamparan sawah berundak hijau membentang rapi mengikuti kontur perbukitan, berpadu dengan latar megah Gunung Lawu yang berdiri gagah menyentuh awan. Udara di Gondosuli terasa begitu segar dan dingin, khas dataran tinggi Tawangmangu. Kabut tipis kerap turun perlahan di pagi hari, menciptakan suasana magis yang membuat siapapun betah berlama-lama. Dari kejauhan,
Terlihat petak-petak lahan pertanian yang tertata indah menjadi bukti kerja keras warga sekaligus menghadirkan panorama alami yang memanjakan mata. Di sini, suasana desa masih sangat asri dan tenang. Gemericik air irigasi, semilir angin pegunungan, serta kicauan burung menjadi harmoni alami yang sulit ditemukan di perkotaan. Saat senja tiba, cahaya keemasan menyapu perbukitan dan sawah, menciptakan lukisan alam yang begitu memukau. Desa Gondosuli bukan sekadar tempat, tetapi pengalaman tentang ketenangan, kesederhanaan, dan keindahan alam yang otentik. Cocok bagi siapa saja yang ingin melepas penat dan kembali menyatu dengan alam. Sekarang mari kita lanjutkan lagi eksplorasinya. Sampai nanti di sekitaran Telaga Sarangan, Magetan, Jawa Timur. Perjalanan mulai menanjak dengan udara yang semakin sejuk. Di persimpangan ini, kita belok kanan mengikuti papan petunjuk menuju Cemoro Kandang dan Telaga Sarangan. Jalanan mulus membelah perbukitan hijau dengan pemandangan khas lereng Gunung Lawu yang megah di kejauhan. Sepanjang perjalanan, suasana terasa asri dan menenangkan. Pepohonan pinus berjajar rapi di tepi jalan, kabut tipis kadang turun menyapa, menambah nuansa romantis khas pegunungan. Tak lama kemudian, kita akan melewati The Lawu Park, salah satu tempat wisata favorit keluarga. Area ini menawarkan wahana seru, spot foto instagramable, hingga penginapan dengan konsep alam terbuka. Mas Bay kali ini mencoba sensasi berbeda. Di persimpangan jalan pegunungan yang sejuk ini, ia memutuskan mengambil jalur lama yang mengarah ke kiri. Jalanannya terlihat lebih sempit dan menanjak, dengan aspal yang mulai menua seolah menyimpan cerita perjalanan para pendahulu. Di sisi kanan, kendaraan melintas menuju jalur utama. Namun Mas Bay mantap memilih kiri, memasuki rute yang lebih sunyi. Pepohonan rindang di lereng Gunung Lawu menaungi perjalanan, sementara udara dingin khas kawasan Tawangmangu menyapa wajah. Jalur lama ini menghadirkan nuansa petualangan yang berbeda, lebih tenang, lebih alami, dan terasa lebih dekat dengan alam.
Setiap tikungan menyuguhkan pemandangan hijau perbukitan, suara angin berdesir, dan suasana klasik yang jarang ditemui di jalur baru. Bagi Mas Boy, ini bukan sekadar memilih arah kiri. Ini tentang mencoba pengalaman baru, menikmati perjalanan dengan cara yang lebih sederhana, dan merasakan kembali romantisme jalan lama di lereng pegunungan. Jalurnya memang lebih menanjak dari jalur baru, tetapi jaraknya jauh lebih dekat. Dan akhirnya kita dipertemukan lagi dengan jalur utamanya. Ternyata langsung menuju ke Cemoro Kandang dengan ketinggian 1800 mdpl. Perjalanan terasa semakin istimewa ketika akhirnya berhenti sejenak di titik perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Timur. Tepat di bawah gapura bertuliskan "Selamat datang", suasana pegunungan begitu terasa, udara dingin, pepohonan tinggi menjulang, dan siluet gagah Gunung Lawu berdiri di kejauhan. Motor-motor melintas perlahan, sebagian pengendara ikut berhenti untuk berfoto, mengabadikan momen di batas dua provinsi. Ada rasa bangga dan haru bukan hanya soal berpindah wilayah, tetapi tentang perjalanan yang telah ditempuh, tikungan demi tikungan, tanjakan demi tanjakan. Di sini, waktu seolah melambat, angin pegunungan berhembus lembut, membawa aroma hutan yang segar. Perbatasan ini bukan sekadar garis administratif, melainkan simbol petualangan penghubung dua budaya, dua daerah, dalam satu bentang alam yang sama indahnya. Berhenti sejenak, menarik napas dalam-dalam, lalu bersiap melanjutkan perjalanan dengan semangat baru. Alhamdulillah,
Akhirnya kita sampai di persimpangan menuju Telaga Sarangan. Di tempat ini Mas Boy istirahat dulu sejenak menikmati pemandangan sekitar Telaga Sarangan ini sambil ngopi khas Gunung Lawu. Setelah istirahat Mas Boy melanjutkan perjalanan ke kota Ponorogo, lanjut ke Trenggalek Tulungagung dan terakhir ke Blitar. Untuk perjalanan dari Telaga Sarangan ke Blitar, videonya tidak saya upload karena sudah melewati jalan umum yang sering dipakai oleh wisatawan dan masyarakat. Demikian eksplorasi perjalanan dari Jogja menuju Blitar, melewati Tawangmangu. Sampai ketemu lagi di eksplorasi Mas Boy berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.